Selamat pagi yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Theodosia Gema SPD. Saya guru SMP Negeri 14 Satap Sanggau, alamat Dusun Engkalet, Desa Lintang Pelaman, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Pada kesempatan ini, Rabu 5 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi PPG dalam jabatan tahun 2022 dengan materi menyajikan lisan dan menulis teks deskripsi. Berikut video pembelajarannya akan saya sajikan. Selamat siang semuanya. Siap. Gimana kabar hari ini? Sehat semuanya? Sehat. Siapa yang tidak hadir hari ini? Semua. Hadir semua ya. Nah, kalau hadir semua, sekarang sebelum kita memulai aktivitas belajar kita, mari kita berdoa dulu. Silakan, siapa yang bersedia membawa doa? Mari kawan-kawan, sebelum kita melakukan aktivitas belajar kita, marilah kita berdoa. Dan berdoa dan kita berdoa kami. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menolong kami dari rumah hingga sekolah ini. Sebentar lagi kami akan belajar, kiranya Engkau menolong kami dan dunia wafat guru kami. Kita tadi sudah berdoa. Kenapa kita harus berdoa? Ada yang tahu? Supaya kita dilindungi. Supaya kita dilindungi. Ada lagi? Supaya diberi kesehatan. Ada lagi yang lain? Ya, supaya pembelajaran lancar. Nah, jadi sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini hanya itu belajar ya. Jadi sebelum kita mulai aktivitas, baik itu aktivitas bekerja di ladang, di kebun, belajar itu sebelum memulai kita harus awali dengan berdoa. Kenapa? Karena berdoa itu adalah bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, sekarang Ibu minta silakan kalian cek dulu kerapian kalian, mulai dari bajunya, rambut, buku, pulpen, pensil, mejanya. Apakah semuanya sudah rapi? Sudah. Ya, kalau sudah, sekarang Ibu mau mengajak kalian untuk bernyanyi. Mau nggak bernyanyi? Mau ya. Nah, silakan siapa yang maju ke depan untuk membawakan lagu.
saya. Saya mempunyai seekor kucing berwarna orange, bertelinga panjang, berbadan gemuk, mempunyai kuku yang panjang dan tajam, mempunyai ekor yang panjang. Dia sangat pemarah, namun kalau dia lapar, dia selalu mengelus-eluskan bulunya pada badan saya. Kalau saya tidak memenuhi keinginannya, dia akan mengambil lauk punya saya. Itulah sifat asli kucing saya. Sekian dari saya, dan terima kasih. Ya, tepuk tangan. Nah, gimana? Sulit tidak mendeskripsikan? Nah, sekarang kalau nanti ibu minta kalian mendeskripsikan tentang kalian sendiri bagaimana? Bisa tidak? Bisa, ya. Teman-teman, saya akan mendeskripsikan saya sendiri. Nah, misalnya seperti apa? Rambut saya panjang lurus, wajah saya sangat cantik, gigi saya sangat putih, lipstik saya berwarna pink. Nah, selain itu, saya paling suka menggunakan baju berwarna kuning. Selain itu juga, saya memiliki kuku yang sangat indah. Nah, dan lain sebagainya. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kalian diminta untuk yaitu mengetahui langkah-langkah dalam menulis teks deskripsi. Yaitu tujuan yang kedua adalah kalian diminta untuk menulis teks deskripsi dengan memperhatikan struktur dan juga unsur kebahasaan yang ada di dalam teks yang akan kalian buat. Nah, supaya lebih jelasnya lagi, mari kita dengar video teman kalian di sini mendeskripsikan kelinci. Di sini ibu tidak menggunakan proyektor karena kita tidak memilikinya. Jadi ibu hanya menggunakan media pembelajaran laptop, ya. Jadi suaranya tidak terlalu nyaring, tolong disimak dengan baik. Itu ya. Jadi ini tadi video tentang teman kalian yang mendeskripsikan binatang peliharaannya, yaitu kelinci. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pelajaran kita yaitu menulis teks deskripsi, tadi kalian sudah menyimak dua contoh mendeskripsikan teks deskripsi. Yang pertama, teman kalian Tata tadi sudah maju untuk mendeskripsikan tentang hewannya apa? Kucing. Dan juga video yang kedua yang sudah kalian simak yaitu tentang apa? Kelinciku yang lucu. Jadi kelinciku yang lucu. Jadi ada dua contohnya. Ibu rasa dua contoh itu cukup jelas ya untuk mendeskripsikan sesuatu. Selain hewan, boleh tidak kita mendeskripsikan tentang gunung? Boleh. Boleh tidak kita mendeskripsikan tentang gedung sekolah kita? Boleh. Selain itu tempat wisata boleh tidak dideskripsikan? Boleh. Nah, karena semuanya itu boleh dideskripsikan, mari sekarang kita lihat di buku paket halaman 36 sampai 37. Nah, silakan kalian baca dulu. Silakan Wendy, bacakan Wendy. Deskripsikan satu di antara
tempat yang disebutkan di bawah ini. Deskripsi yang kamu buat harus berisi tentang ukuran, lokasi, dan tipe kota atau desa yang kamu pilih. Sebutkan juga hal-hal yang menjadi ciri khas. Uraikan juga perasaanmu terhadap tempat tinggalmu, alasan mengapa merasa betah atau sebaliknya. Ya, jadi itu tadi, yaitu kalian diminta untuk mendeskripsikan tempat yang ada daerah kalian, yaitu mulai dari ukurannya. Ukuran itu misalnya ukuran gedung sekolah kalian, lokasinya di mana, dan juga terletak di kabupaten mana. Nah, di sini di halaman 37, di situ sudah ada 5 judul. Lingkungan tempat tinggalmu, kota, tempat wisata, tempat yang unik yang ada di daerah, dan pementasan seni daerah yang ada di daerah kita. Di sini nanti judul, ya, jadi itu judul. Di sini perhatikan langkah menyusun teks deskripsi. Nah, di sini lihat kembali buku prakteknya halaman 37. Mari kita lihat sama-sama. Langkah yang pertama, tentukan subjek yang akan dideskripsikan dan buatlah judulnya. Judul teks tanggapan deskripsi berisi objek yang akan dideskripsikan dengan tanggapan personal penulis. Amati contoh-contoh teks deskripsi berikut. Nah, di sini ada 10 contoh. Ada sekolah kebanggaanku, sekolah baruku, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita lihat halaman 38. Mari kita lihat halaman 38. Di sini di langkah yang kedua, buatlah kerangka bagian-bagian yang akan dideskripsikan. Buatlah seperti contoh. Sekolah baruku. Nah, di sini ada sekolah baruku, kemudian ada gedung, halaman, guru, dan juga teman. Nah, di langkah yang ketiga, yaitu kalian disuruh mencari data. Nah, carilah data dari subjek yang ditulis dengan cara mengamati subjek yang akan dideskripsikan. Gunakan tabel seperti contoh berikut. Nah, di sini ada data. Jadi nanti kalau kalian sudah menentukan judulnya, kalian cari datanya, ya. Datanya kalian tulis, yaitu tulis kondisi fisik gunung itu seperti apa, kondisi fisik gedung sekolah kita seperti apa, dan kondisi fisik rumah tempat tinggal kalian itu seperti apa. Nanti kalian tulis, yaitu seperti yang ada di dalam buku. Oke. Terus kalimatnya bagaimana? Yaitu berdasarkan kotak yang pertama, yang kedua itu nanti di kotak yang ketiga kalian isi, yaitu kalimat. Nah, langkah yang keempat, tatalah kalimat menjadi sebuah paragraf. Nah, ada paragraf pembuka teks, tanggapan deskripsi atau identifikasi, paragraf deskripsi bagian 1, deskripsi bagian yang kedua, deskripsi bagian yang ketiga, dan juga penuh. Ingat, di dalam teks struktur teks deskripsi itu ada yang pertama ada apa? Identifikasi. Yang kedua, deskripsi bagian. Yang ketiga, penutup. Nah, jadi itu. Nah, langkah yang kelima, perincilah objek. Nah, misalnya kalian menentukan objeknya tadi tentang sekolah baru kalian. Nah, suasana yang kamu deskripsikan
maju ke depan mempresentasikan hasil kelompoknya. Silakan dikerjakan, Ibu kasih waktu kurang lebih 20 menit. Ya.
ditunjukin ya paragraf, misalnya paragraf 1 ini masuk ke bagian apa, paragraf 2 masuk ke bagian apa. Selamat siang teman-teman. Ya. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Kepalaku adalah tempat belajar setiap hariku. Sekolahku memiliki ukuran yang sangat besar dan mempunyai halaman yang luas dan mempunyai 4 ruangan, 3 ruangan kelas dan 1 ruangan guru atau kantor. Kami mempunyai guru yang bernama Ibu Dewa. Sikapnya dalam tetapi hatinya pertama dan badannya agak gemuk. Ini bagian identifikasi ya teman-teman. Sekolahku terbuat dari beton dan diwarnai dengan cat biru, oranye. Terdapat juga beberapa hiasan seperti tameng atau motif. Dan atap sekolahku melengkung dari kayu perahu, terdiri atas susunan kayu, dan di depan kelasku dihiasi bermacam bunga seperti kembang sepatu, tabak merah, dan bunga mawar. Ini termasuk deskripsi bagian ya. Kami bangga mempunyai sekolah yang sangat indah dan teman, dan kami sangat beruntung mempunyai guru yang baik sedikit galak. Ini bagian penutup. Gimana? Ada? Bagus ya. Tepukan untuk dari hasil diskusinya tadi, yang menurut kalian kelompok yang paling udah bagus kerjanya itu kelompok yang mana? Ya, kelompok 5 ya. Nah sekarang ibu minta silakan kumpulkan tugasnya yang dikerjakan bersama tadi. Kumpulkan yang sudah kalian bacakan depan tadi, ibu minta untuk dikumpulkan. Sekarang silakan disilang. Nah, kelompok 1 koreksi yang kelompok 2, kelompok 2 koreksi kelompok 3, kelompok 3 koreksi kelompok 4, kelompok 4 koreksi kelompok 5. Silakan dikoreksi dulu tugasnya. Ayo cepat. Nah. Ya. Dikoreksi. Sudah lengkap belum? Ada tidak bagian identifikasinya? Ada bidangnya kok. Ya, kalau ada silahkan dibaca dulu. Udah betul belum tulisannya dan lain sebagainya. Kalau sudah selesai mengoreksinya, silakan diberi nilai. Ya, jadi silakan kalian beri nilai pada pekerjaan teman kalian. Dari segi bahasanya, kalimatnya, di dalam tulisannya, teksnya ada tidak memuat unsur identifikasi, deskripsi bagian, dan juga deskripsi penduduk. Kumpulkan video. Nah, kita sudah melakukan evaluasi kerja kelompok, presentasi, dan juga memberikan penilaian terhadap pekerjaan kelompok temannya. Nah, sekarang tadi sudah disinggung, yang kelompoknya maju presentasi ke depan yang paling bagus itu adalah kelompok 5. Sekarang kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 5. Ya sudah, sekarang ibu minta silakan kalian menyimpulkan dari hasil pembelajaran kita hari ini. Kalian kan sudah belajar tentang menulis, menyajikan teks deskripsi secara lisan dan juga menulis teks deskripsi.
deskripsi secara lisan dan tertulis dengan mengetahui langkah-langkah teks deskripsi. Yang kedua apa? Kesimpulan yang kedua. Kita bisa tahu identifikasi deskripsi bagian dan penyusup. Ya, siswa atau kalian menjadi tahu dengan menulis teks deskripsi, kalian jadi tahu oh ini termasuk bagian identifikasi, bagian identifikasi masalah dan juga bagian penuh. Apalagi tujuan yang ketiga, bagian kesimpulan yang ketiga. Ada yang tahu apa? Ya, bisa membuat teks deskripsi. Jadi kesimpulan yang ketiga adalah bisa membuat teks deskripsi dengan bahasa yang baik dan benar, dengan memperhatikan tata bahasa. Jadi itu kesimpulannya ada 3 ya, ada 3 kesimpulannya. Nah sekarang sebelum kita melanjutkan ke materi berikutnya, Ibu minta kalian mengisi jurnal refleksi
Sudah ya, sudah selesai, silahkan kumpulkan. Apa yang telah kamu pelajari hari ini? Jawaban A. Tentang menjadikan ikan dan menulis teks deskripsi. B. Apa yang paling kalian sukai dari pelajaran hari ini? B. Saya sangat senang bisa belajar membahas bagaimana cara menulis deskripsi yang benar. C. Apa yang belum kalian pahami pada pelajaran hari ini? Saya suka paham bagaimana cara menulis teks yang benar dan bagaimana menulis deskripsi benar. Iya, silakan. Sekarang Ibu minta yang namanya Ibu panggil nanti maju ke depan untuk membacakan hasil refleksinya ya. Ibu minta 2 orang. Yang pertama Ibu minta Serafina. Nah, tadi kalian sudah mengisi yang namanya jurnal refleksi. Apa yang kita pelajari hari ini? Yang kita pelajari hari ini adalah yaitu menyajikan lisan dan menulis teks deskripsi. Apa yang paling kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Hah? Kerja kelompok dengan teman. Habis itu apa lagi? Ya, menulis teks deskripsi, yaitu yang paling kalian sukai yang berikutnya apa? Yaitu adanya video apa? Ya, video pembelajaran bagaimana cara mendeskripsikan tentang sesuatu, yaitu boleh binatang, pohon dan lain sebagainya ya. Nah, dari pembelajaran kita hari ini kegiatan apa yang tidak kalian sukai? Cara menyusun teks deskripsi. Iya, cara menyusun cara menyusun langkah-langkah penulisan deskripsi. Jadi kalian belum rata-rata Ibu lihat di sini yang belum bisa yaitu adalah kalian belum memahami yaitu cara menyusun teks deskripsi. Bagaimana caranya supaya kalian makin paham? Belajar. Yaitu belajar. Nah, tugas untuk di rumah tadi kalian sudah menonton video pembelajaran. Teman kalian maju ke depan untuk memberikan contoh mendeskripsikan. Kalian juga sudah diminta untuk membuat 1 buah teks deskripsi. Kalian juga sudah mengetahui langkah-langkah dan juga cara-cara mendeskripsi. Nah, sekarang tugas di rumah, silahkan kalian deskripsikan hewan kesayangan kalian atau tumbuhan yang ada di daerah sekitar kalian di sekitar rumah. Buatkan videonya, nanti kirimkan via WA sama Ibu, ya? Bisa? Bisa. Sekarang kita kompromi dulu, bisanya kapan? Kapan bisa kirim? Nanti sore, besok, atau lusa? Kita tentukan harinya. Besok, lusa, atau besok. Ya, kalau ada yang mau ngirim nanti sore juga boleh, nanti malam juga boleh, besok juga boleh, lusa juga boleh. Ibu kasih waktunya 2 hari. Besok hari Kamis, berarti hari Jumat sudah kumpul semua ya? Jelas? Jelas. Nanti ditulis nama ada di situ ya, diedit ya videonya ya, diedit nama saya Wendy kelas 7 seperti itu. Jelas? Jelas. Jelas. Kalau sudah jelas, silakan kemaskan bukunya dan doa. Boleh pakai baju biasa, yang penting bajunya